Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah nasional Timor Timur. Tersangka kehilangan bukti. Masalah barang bukti belum beres. Indonesia dan UNTAED sama-sama ngotot. Yakobus Pere bisa dibebaskan. Nasib Yakobus Pere 29 tahun tak jelas juntrungannya. Ia masih terus meringkuk di tahanan kepolisian daerah dalam kurung Polda Nusa Tenggara Timur dalam kurung NTT di Kupang. Tapi perkaranya tak kunjung digelar. Kami mengalami kesulitan melimpahkan perkaranya ke kejaksaan, kata Kapolda NTT Brigadir Jenderal Jaki Uli. Pasalnya tak ada barang bukti untuk melengkapi persidangan. Tanpa bukti perkara yang menimpa Pere, warga desa Laktutus, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu NTT ini tidak bisa diboyong ke pengadilan. Apalagi 4 saksi kunci belum tertangkap. Bila sampai pekan depan tidak ada barang bukti, Yakobus Pere akan dilepaskan. Dalam pemeriksaan, Pere yang ditahan sejak 18 Januari 2001 memang berterus terang mengaku membunuh prajurit Selandia Baru Leonard W. Manning 24 tahun yang bertugas di UNPKF, pasukan penjaga perdamaian PBB di Timor Timur 19 Juli tahun lalu. Menurut versi Pere, insiden bermula dari kaburnya 20 ekor sapi miliknya ke daerah Timor Timur. Bersama 4 kawannya ia mengejar, masing-masing membawa senapan serbu SKS karena khawatir menghadapi gangguan laskar Timor Timur Malintil. Sapi-sapi itu katanya ditemukan di hutan, lalu digiring ke barat. Ketika itulah mereka kepergok serdadu UNPKF. Yakobus Pere yang dulunya anggota milisi Lasaur di Dili terlibat kontak senjata selama 10 menit. Dalam insiden itulah Leonard W. Manning jatuh dengan luka di kepala. Pere menghabisinya dengan golok. Versi UNPKF tentu lain lagi. Pere CS dianggap sengaja menyerang pos penjagaan prajurit Selandia Baru. Apapun jejak itu, Yakobus Pere CS hidup di hutan. Niat menyerah sempat muncul, tapi ia khawatir mendapat hukuman berat di Dili. Akhirnya ia menyerahkan diri kepada petugas TNI di desanya 18 Januari lalu. Pihak UNPKF tentu saja mendesak agar Yakobus Pere diekstradisikan ke Timor Leste. Peristiwa itu terjadi di Timor Timur dan korbannya tentara PBB di negeri ini, kata Kapten John Liston, juru bicara UNPKF saat itu. Menurut Liston, segala usaha akan ditempuh agar tersangka bisa diadili di Dili. Desakan itu ditolak Indonesia. Kapolda NTT ketika itu Brigadir Jenderal Mangkupastika bersikeras bahwa Pere harus diadili di Kupang. Kesepakatan kerjasama hukum antara Jaksa Agung RI dan pemerintahan transisi PBB di Timur dalam kurung UNTAED tak bisa memaksa ekstradisi. Pasalnya Yakobus Pere bukanlah pengungsi dan bukan pula warga Timor Timur.
Sikap keras Indonesia rupanya dibalas. Ketika perkara siap dilimpahkan ke kejaksaan, polisi tak punya barang bukti. Senjata SO Minimi MZD kaliber 7,62 yang dirampas Yakobus Tire terlanjur dikembalikan ke UNPKF. Sedangkan senjata yang dipakai membunuh Maning telah dibuang dan sampai sekarang tak ditemukan. Usaha Indonesia meminjam barang bukti termasuk pakaian seragam korban sia-sia. UNPKF dan UNTAED menolak meminjamkan barang bukti karena niatnya tetap mengadili tersangka di Timor Timur. Mengapa dulu mereka kembalikan jika masih diperlukan? Kata juru bicara UNTAED, Barbara Resi. Bila barang bukti tidak diperoleh, pekan depan Yakobus Tire dibebaskan. Selain karena masa tahanannya sudah habis, juga tak ada bukti pendukung atas perkara yang dituduhkan. Itu sesuai dengan hukum yang berlaku di sini, kata Jaki Uli. Kalau penahanan diterapkan, tuturnya, polisi dapat dituduh melanggar hak asasi manusia. Sikap Kapolda NTT itu didukung dua advokat senior di Kupang, Gustav Yakob dan Edi Habuli. Mereka menilai langkah Kapolda sudah cukup. Ganjalannya kan ada pada UNPKF dan UNTAED yang tak mau bekerja sama dengan meminjamkan barang bukti, kata Gustav Yakob. Perkara ini ditangani berdasarkan hukum Indonesia. Tidak ada hak dunia internasional mencampurinya. Edi Habuli menimpali. Edi mengusulkan perkara ini diserahkan kepada pemerintah pusat. Departemen Luar Negeri harus aktif, tutur Edi. Departemen Luar Negeri masih, kata Edi, harus berbicara dengan perwakilan PBB di Jakarta. Kalau Departemen Luar Negeri diam, dunia luar bisa menilai kita tidak becus menangani kasus ini, katanya. Jika Departemen Luar Negeri tidak turun tangan, perkara itu bisa jadi terkatung-katung. Apalagi Menteri Luar Negeri Alwi Shihab kini lebih sibuk dalam percaturan politik dalam negeri ketimbang urusan luar negeri. Imade Suwarjana dan Antonius Un Paulin Kupang. Gatra 5 Mei 2001 halaman 39.